Lah gitu. sing bayar 1 M, 1,5 M kuwi duitnya siapa, Mas? Ya duitnya dari Artinya ada peluang ya, Mas ya. Kalau perputaran uang di bisnis ini bagaimana, Mas? ya omset kalau melihat tahun kemarin ya sekitar 8 sampai 10 M, Pak. Ini kita ketemu dengan salah satu teman baik saya, Mas Imam. Mas Imam itu dokter hewan Imam Abror. Lama saya nggak jumpa, tapi saya tahu Mas perkembangannya jenengan saya ngikuti luar biasa sekali. Kalau kita ke Jogja, terus orang nanya mau beli sapi di mana, mesti jawabannya Mas Imam biasa nih. Nggih, Apa Pak kabar Supri. Mas Imam? Alhamdulillah Pak Supri. Matur nuwun nih sudah dolan-dolan teng kandang. Yang Ini- super bau. Saya masuk sini itu langsung tertarik, Mas. Populasinya saya kok lihat kok semakin bertambah. Ini sebenarnya menurut Mas Imam bagaimana sih bisnis sapi di Jogja saat ini? Nggih, sebenarnya bisnis sapi apa di Jogja ya khususnya ini pada awal saya menekuni bisnis memang sudah banyak yang kemudian beternak sapi maupun dalam rangka bisnis sapi. Pedagang-pedagang besar di Jogja juga cukup banyak yang mewarnai dunia persapian, dari mulai untuk sapi untuk pedaging maupun pedagang-pedagang sapi untuk hari raya kurban itu. Nah, kebetulan ini juga pas hari raya kurban itu. Nah, jadi kadang saya terlibatnya ini pas hari raya kurban aja. Artinya ada peluang ya, Mas ya. Kalau perputaran uang di bisnis ini bagaimana, Mas? Ya sesuai dengan ini Pak, sebenarnya prediksi dari Kementerian Pertanian dan sebagainya, kalau kurban ini sebenarnya bisa menggerakkan ekonomi masyarakat yang luar biasa gitu kan. Kalau dinilai itu kan sampai berapa triliun gitu kan. Luar biasa, Jadi ya. putarannya kan sebenarnya luar biasa. Nah, dari situ sebenarnya berarti bisnis pertanian peternakan itu punya potensi yang bagus sebenarnya. Karena punya pangsa pasar yang khusus. Saat ini sapi ini berapa sih jenengan? Kalau boleh tahu di kandang ini ada berapa? Ada kambing juga saya lihat itu. Nggih, sebenarnya awalnya itu kita bisnisnya bisnis domba, Pak. Jadi domba mulai pembesaran domba-domba jantan. Dulu juga sempat pembibitan domba Garut dengan merino yang sering disebut Mega itu. Kemudian kita merambah ke sapi untuk hari raya kurban itu. Kalau jumlahnya ya ini ya alhamdulillah ini atas karena ini usaha Pak Supri, usaha jamaah sebenarnya. Jadi ini hasil sirkah kerjasama dari beberapa banyak orang. Kemudian saya beserta teman-teman ini hanya bagian dari tim pengelola saja gitu. Pengelola di sini. Jadi alhamdulillah ini sampai sekarang ya sekitar 300-an sapi ya Pak. Nggih. Kambing dombanya? Kambing dombanya ini hampir sekitar 700 Pak. Nggih. Kalau omset totalnya sekitar berapa berarti? Kalikan saja itu. Ya omset kalau melihat tahun kemarin ya sekitar 8 sampai 10 M Pak. Nggih. Nggih, ini alhamdulillah atas izin Allah diberikan seperti ini, jalan seperti ini. Omsetnya 10 miliar Mas Imam. Luar biasa sekali itu. Itu jenengan peroleh dari mana itu? Ya kalau omset kan dari penjualan Pak Supri, tapi modalnya nggak segitu banyak itu. Jadi kita memanfaatkan putaran sebenarnya, putaran ini uang. Jadi memang modal rata-rata tahun ini ya sekitar 4 sampai 5 M. Dari mana itu, Mas? Jadi jenengan sendiri. Ya ini tadi kita sampaikan sirkah ini Pak Supri. Jadi sirkah Opung ini. kerjasama. Jadi kerjasama. Dulu memang 2014 itu kan kita galang itu program gaduh ya. Gaduh peternak. Saya mencoba mencarikan pemodal itu kan, yang kemudian mau menggaduhkan hewan ternaknya gitu kan.
Kemudian alhamdulillah itu saya pas ngeser-ngeser dari teman, kemudian dari saudara itu mau modali itu. Akhirnya modali itu dari apa? Kemudian ini sama peternak ada yang dibelikan itu, belikan sapi, kemudian belikan kambing, belikan domba. Nanti ya sistemnya kejujuran, Bapak beli berapa, nanti dari modal itu ada untung berapa bagi dua dengan peternak dan pemodal. Ya, saya yang memfasilitasi pada waktu itu. Kemudian 2015 kan saya bikin kandang sendiri juga. Ya. Jadi saya jalan dua tempat. Satu kami tetap mencarikan modal peternak. Yang kedua saya bikin kandang sama temen itu akhirnya juga alhamdulillah dapat modal untuk ngisi kandang pada waktu itu. Ya, kami awal sistemnya itu gaduh jadi bagi hasil. Dengan pembagian langsung. Hasilnya piro, Mas? Dulu 60-40, jadi 60 peternak, 40 untuk pemodal. Oke, tapi tahun ketiga kalau tidak salah itu akhirnya atas masukan beberapa teman, akhirnya ini kita buat ini model sirkah ya. Sirkahnya semacam mudorobah ya, kerjasama mudorobah gitu kan. Nek bahasa syariahnya ya itu mudorobah itu. Kemudian ini ya modal itu kita kumpulkan jadi satu gitu Pak. Nah, modal kita kumpulkan satu, ada yang share modal cuma 100.000 gitu kan. Modal ada yang teman-teman mahasiswa pertanian itu yang kenal, kemudian yang share modal itu 100.000. Padahal bagi hasilnya itu satu materai kan udah selesai gitu. Kenapa mereka mau ya? Ya mereka kan dalam mereka belajar juga Pak Subri. Jadi ketika jadi pemuda kan nanti tahu dapurnya sebenarnya. Semua kita sampaikan. Nah, dari situ kan ada yang rata-rata ada 1 juta, kemudian ada yang 10 juta, ada yang 100 juta, ya macam-macam. Kemudian itu jadi portofolio gitu kan. Di tahun-tahun berikutnya tinggal kita sampaikan. Ya sebenarnya kuncinya kita yang penting amanah, kemudian kita juga apa adanya itu dalam menyampaikan. Kemudian ya alhamdulillah sampai saat ini ya secara kuantitas pemodal ya nambah gitu. Alhamdulillah dibantu oleh teman-teman ya tim ini. Kemudian ya artinya modal yang kemarin itu terus menggulir, membesar gitu ya? Iya, enggak. Ya kita modal selesai. Jadi kita sirkahnya cuma sirkah dalam rangka Hari Raya Idul Kurban. Oh, satu musim selesai kita kondurke, kemudian orang lagi. Ya, kemudian nanti pas kurban lagi, biasanya yang dulu sirkah ya datang lagi, kemudian pengen kerjasama lagi. Mereka nggak kapok kan, artinya untung mereka ya? Iya, insya Allah. Yang penting kita sampaikan padanya. Kalau kemarin memang pas kematian agak banyak itu memang untungnya nggak maksimal juga itu. Tapi mereka tetap ya karena sistem bagi hasil seperti itu ya indahnya itu kan, indahnya. Jadi rugi ya dibagi, untung banyak dibagi. Awalnya awalnya kita ya ini Pak, teman, keluarga, kemudian saudara itu kan. Dari situ kemudian ke teman-teman yang lain, temannya teman itu teman. Piro Mas pertama sirkah itu? Modal awalnya itu? Pertama sirkah itu 2015 itu ya. Itu ya sekitar angkanya paling sekitar 60-an juta Pak. 60 juta? 60 juta nggih. Dari berapa orang? Itu cuma dari 10 orang Pak ya. 10 orang atau dari 5 orang ya, kisaran 5 sampai 10 orang lah Pak. Enggak banyak itu. Itu cuma saudara sama teman itu. Percaya? Iya, percaya nggih. Tahun keduanya sudah? Tahun keduanya itu ya kisaran nggak sampai 50 ya Pak. Atau kurang dari itu ya Pak ya. Ya saya agak lupa ya jumlah orang-orangnya ini. Terbanyak kemarin sampai 200-an orang yang sirkah. Beli sapi dari sana itu cash atau dibayar kemudian toh? Cash Pak, cash. Tapi kadang misalkan kita kita langsung DP 1M gitu kan, DP 1M. Nanti sapi yang diantar itu sama teman yang di Bali itu kadang dilebihkan, kadang ada 1,5 M. Nilainya 1,5 M, tapi yang 500 juta nanti kita angsur. Lah gitu. Sing membayar 1M, 1,5 M itu duitnya siapa Mas? Ya duitnya dari sirkah itu Pak. Jadi mau beda juta Mas? Oh yang pertama? Oh yang pertama. Oh. Setelah itu sing entuk duit gimana? Oh ya ini yang tahun ini sama tahun kemarin ini alhamdulillah itu total yang terkumpul ya sekitar 4M, 5M yang sirkah. Iya yang bagi hasil. 40 juta, 60 juta jadi 4M itu. Iya, Pak. Iya sih ya. Iya, alhamdulillah ini atas nikmat Allah yang itu dari berarti tahun keberapa itu sudah 4M? tahun kemarin udah 4M, Pak.
Tahun sebelumnya sekitar 2 M. Kan jenengan berarti ngelola dana nih banyak orang ya? Iya. Terus kok berani itu? Saya, wah ini padahal udah sampai MMA nih. Tapi mas trik ya ben berani gitu ya. Ya apa? Saya dulu kan sering ngikuti ini Pak Supri ya Pak, seminar usaha dan sebagainya itu. Jadi kan kalau ya katanya para mentor itu yang penting manis sih, umatnya pikir carry ya. Jadi ya kita langsung nyemplung aja gitu, nanti umatnya pikir carry ya. Nanti ya pasti di dalamnya mesti mumet-mumetan gitu ya. Tapi pernah rugi? Kalau rugi pas sirkah korban ini alhamdulillah belum Mbak. Jadi cuma untung tapi nggak maksimal karena itu. Tapi kalau pas harian kita pelihara, kemudian kita misalkan pengembuhan domba kita kan pelihara sendiri ya. Kemudian breeding domba ya setelah hitungan sebenarnya kita rugi. Oke. Tapi kalau untuk sirkah pas hari raya korban ini alhamdulillah ya ini belum sampai ada kerugian. Oke, semoga juga tidak ada kerugian itu. Oke, ini menarik sekali Mas Imam ini. Ini banyak sekali ilmunya hari ini. Yang jelas kapan-kapan kayaknya kita harus adakan ini lagi, menggali ilmunya jenengan lagi. Jadi ada ilmunya ya. Jangan kapok, ini harus disampaikan ke pemirsa karena saat ini orang tuh bingung. Ini kita itu nyari infonya kemana gitu ya, karena yang ngadepi sapi tiap hari itu kan jenengan. Jadi ini saya pikir kita harus adakan lagi podcastnya ini. Insya Allah Pak. Ya, oke. Terima kasih pemirsa, jangan lupa terus ikuti dan komen di bawah, mungkin kalau ada pertanyaan nanti kita bisa bahas. Ini masih seputar apapun ya, masalah daging, masalah sapi, atau apapun yang pengen kalian tahu, kita akan bahas di pertemuan kita selanjutnya.